Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Fadil Ahmad dari kelas 11 PPLG 3. Saya ingin membuat video tentang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari memberikan kita begitu banyak nikmat, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang penuh cahaya, penuh ilmu, dan penuh petunjuk. Pada kesempatan kali ini, seizinkan saya menyampaikan ceramah bertema belajar mensyukuri nikmat Allah. Setiap hari, kita bangun dengan banyak sekali nikmat Allah. Kita bisa membuka mata, menarik nafas panjang, menggerakkan tubuh, mendengar suara, dan melihat dunia dengan jelas. Mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa melakukan hal-hal yang bagi kita terasa biasa. Ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa bernafas tanpa bantuan alat. Karena itu, apa yang kita miliki hari ini bukan hal yang kecil. Ini bukti betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu begitu luas, bahkan tidak mungkin kita rincikan satu persatu. Kadang kita merasa kurang karena kita terlalu fokus melihat hal yang belum kita miliki. Ketika melihat orang lain punya barang bagus, nilai bagus, hidup lebih enak, atau terlihat lebih bahagia, kita jadi lupa bahwa Allah juga memberikan kita banyak hal yang belum tentu mereka punya. Perbandingan itu sering membuat kita lupa bersyukur. Padahal Rasulullah SAW memberi nasihat yang sangat lembut, yaitu lihatlah kepada orang yang keadaannya di bawah kalian, agar kita bisa lebih menghargai nikmat yang Allah beri. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian yang besar. Justru punya impian itu bagus, tetapi jangan sampai keinginan membuat kita lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Belajar bersyukur itu butuh latihan. Syukur tidak hanya berhenti di ucapan Alhamdulillah. Ada 3 bentuk syukur yang bisa kita terapkan. 1. Syukur dengan hati, yaitu merasa bahwa apapun yang kita punya, kesehatan, waktu, teman, keluarga, ilmu, dan kesempatan, semuanya adalah pemberian Allah. Kita tidak bisa mendapatkannya kalau Allah tidak mengizinkan. Yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Saat bahagia, saat kita bersyukur, saat kita sedang diuji, kita tetap mengingat bahwa Allah pasti menyiapkan hikmah di balik setiap kejadian. Mengucapkan syukur bukan berarti memaksa diri terlihat kuat, tetapi tanda bahwa kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Menggunakan nikmat Allah dengan cara yang benar. Kalau kita diberi waktu luang, manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kalau diberi kecerdasan, gunakan untuk belajar dan membantu orang lain. Kalau diberi kesehatan, digunakan untuk beribadah dan tidak menyia-nyiakannya. Kalau diberi amanah, jalankan dengan sebaik mungkin. Syukur yang paling indah adalah ketika ucapan dan perbuatan selaras. Allah memberi janji yang sangat tegas dalam Al-Quran, yaitu, jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Janji ini terbuka untuk siapa saja. Tambahan nikmat itu bisa berupa hati yang lebih tenang, hidup yang lebih mudah, dijauhkan dari mara bahaya, dipertemukan dengan orang-orang baik, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberi kekuatan ketika sedang lelah, diberi semangat ketika hampir menyerah, dan kadang tambahan nikmat itu berupa diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita ketahui.
Bersyukur saat bahagia memang mudah, tapi bersyukur saat sedang sedih, kecewa, sakit hati, atau capek, itulah bentuk syukur yang paling tinggi. Disitulah nilai kita diuji. Ketika kita tetap percaya bahwa Allah tidak mungkin memberi ujian tanpa alasan, ketika kita yakin bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmah yang mungkin belum terlihat sekarang, ketika kita memilih untuk tidak mengeluh berlebihan dan tetap menjalani hidup dengan sabar, itu semua adalah bagian dari rasa syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali nikmat Allah yang mungkin kita anggap biasa. Kita bisa sekolah, itu nikmat. Kita punya teman yang peduli, itu nikmat. Kita diberi kesempatan belajar dari kesalahan, itu nikmat. Kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, itu nikmat terbesar. Bahkan, masalah pun kadang merupakan nikmat, karena dari situlah kita belajar dewasa. Dari kegagalan kita belajar bangkit, dari rasa sakit kita belajar menghargai kebahagiaan, dari kesulitan kita belajar menjadi lebih kuat. Mari kita belajar menghargai setiap nikmat yang Allah beri, sekecil apapun. Karena syukur bukan hanya tentang mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga bagaimana kita memperbaiki cara hidup, memperbaiki sikap, memperbaiki hati, dan terus mengingatkan bahwa apapun yang terjadi pasti datang dengan tujuan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, diberi hati yang tenang, dijauhkan dari rasa yang kurang, dan dimudahkan dalam setiap langkah kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.